Halo sob, di awal tahun ini Samsung resmi merilis smartphone 1 jutaan bernama Samsung Galaxy A03. Smartphone ini hadir sebagai solusi untuk menjawab tren masyarakat yang suka mengabadikan momen sehari-hari dan merekam keadaan sekitar. Bahkan bisa pula dijadikan sebagai smartphone utama untuk membuat konten yang berkualitas. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A03. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, chipset lumayan gahar. Chipset yang dipakai tak lagi MediaTek Helio P35 seperti Galaxy A03s. Samsung membekali smartphone ini dengan chipset Unisoc Tiger T606 fabrikasi 12 nanometer. Berdasarkan pengujian, skor Antutu 8 smartphone ini mencapai 153 ribuan. Skor tersebut cukup bagus untuk smartphone kelas entry. Jika dibandingkan dengan Galaxy A03s, smartphone ini menang telak karena skor Antutu Galaxy A03s hanya mencapai 105 ribuan saja. Hal ini menjadi indikasi bahwa Galaxy A03 mengalami peningkatan performa dari Galaxy A03s. Untuk kemampuan gaming, smartphone ini bisa memainkan game PUBG Mobile pada setelan grafik maksimal SD High. Gameplay selama pengujian terlihat mulus, cukup stabil dan tidak sering mengalami lag. Kedua, resolusi kamera besar. Di sektor fotografi, Samsung Galaxy A03 dibekali 2 buah kamera, terdiri dari kamera utama dan depth sensor. Kamera utamanya punya resolusi yang besar, yakni 48 megapiksel. Sekedar info, Galaxy A03 adalah smartphone 1 jutaan pertama Samsung yang punya kamera utama 48 megapiksel. Dengan resolusi kamera besar, memungkinkan smartphone ini untuk menghasilkan foto dengan detail yang bagus dan cerah. Sementara itu, depth sensornya berfungsi untuk mengatur kedalaman blur pada mode portrait. Nah, di bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 5 megapiksel, cukup oke di kelas harganya. Kemampuan perekaman video kamera belakang dan depan sama, yaitu bisa merekam hingga resolusi Full HD 1080p 30 fps. Berbagai mode disediakan untuk mempercantik hasil foto dan video, mulai dari Pro, Panorama, Hyperlapse, dan mode malam. Sejumlah penguji menilai bahwa hasil foto smartphone ini cukup bagus di kelas harganya. Detailnya oke dan warna yang ditampilkan natural. Rentang dinamisnya juga lumayan oke. Mode potretnya juga mampu membuat batas yang halus untuk memisahkan objek utama dengan latar belakang foto. Ketiga, kapasitas baterai jumbo. Baterai Galaxy A03 masuk kategori besar karena berkapasitas 5000 mAh. Kapasitas tersebut membuat smartphone ini bisa bertahan sehari penuh. Hal tersebut tidaklah mengherankan mengingat resolusi layar smartphone ini hanya SD+. Resolusi yang rendah membuat beban kerja smartphone tidak berat. Imbasnya, konsumsi daya bisa ditekan. Melihat daya tahan baterainya yang baik, Galaxy A03 bisa cocok untuk sebagian besar orang Indonesia. Pasalnya, sebuah riset menyatakan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 5 jam per hari untuk memakai smartphone. Keempat, audio mantap. Galaxy A03 memang belum mengusung speaker stereo. Ya, smartphone ini hanya punya satu speaker saja. Meski begitu, Samsung menyematkan teknologi Dolby Atmos agar sobat dapat merasakan dentuman suara yang lebih hidup. Teknologi Dolby Atmos ini akan aktif apabila sobat menyambungkan smartphone dengan headset stereo atau speaker Bluetooth. Hal lain yang membuat audio smartphone ini lumayan oke adalah keberadaan mikrofon ganda. Dua mikrofon tersebut menjamin kualitas rekaman suara semakin jelas. Di kelas harga 1 jutaan, masih banyak smartphone yang belum punya mikrofon ganda. Kelima, desain yang simple. Samsung Galaxy A03 punya desain yang simple alias tidak neko-neko. Seluruh material bodinya terbuat dari plastik polikarbonat, kecuali bagian depan yang terbuat dari kaca. Meskipun Galaxy A03 adalah smartphone murah, nyatanya Samsung bisa memberi sentuhan yang apik. Sentuhan itu dituangkan pada penutup belakang bodi. Ada sebuah pola pada bagian itu yang disebut Samsung dengan pola cahaya menyilang. Pola tersebut membentuk tekstur kurva halus, membuat kesan yang nyaman saat tangan menggenggamnya. Polesan matte pun menjadikan penutup belakangnya mampu terhindar dari berkas sidik jari. Ya, bisa dibilang bodi smartphone ini terasa kokoh dan solid.
Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Samsung Galaxy A03 juga punya sejumlah kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Kekurangan pertama, minim sensor. Dalam situs resmi Samsung Indonesia, Galaxy A03 disebut hanya memiliki sensor akselerometer, proksimitas, dan cahaya. Tidak ada sensor kompas maupun fingerprint. Smartphone ini pun tak bisa dipakai sebagai alat menentu arah ketika tidak terhubung dengan internet. Akan tetapi, Samsung menyediakan fitur keamanan via sandi pola, sandi angka, dan face unlock. Kedua, port USB jadul. Benar saja, colokan USB yang dipakai Galaxy A03 adalah micro USB. Keputusan memakai jenis port ini merupakan sebuah kemunduran. Pasalnya Galaxy A03s saja sudah menggunakan colokan USB Type-C. Karena menggunakan micro USB, sobat pun tidak bisa sembarangan mencolokkan kabel saat akan mengecas. Sobat harus memperhatikan dengan baik mana posisi atas dan bawah, agar kejadian salah colok dapat dihindari. Nah, itulah tadi ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A03. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Bagi yang berminat silahkan cek kolom deskripsi video ini. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.